lagi dengan saya di sini, dan kali ini kita kedatangan kasus Oppo A9 2020 dengan kerusakan LCD-nya hancur ya. Ini LCD-nya pecah, jadi kita akan melakukan pergantian part yaitu LCD ya. Jadi kita langsung saja tutorialnya bagaimana caranya mengganti LCD Oppo A9 2020 seperti biasa dengan alat seadanya. Oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita lepas dulu ini tempat SIM-nya ya, kita keluarkan SIM cardnya. Oke, kita pisahkan. Nah, lalu yang kedua kita harus melepas tutup belakangnya ini ya. Ini tutup belakangnya ini dilem, jadi kita harus lepaskan dengan cara kita butuh solder uap atau blower, terus kita panasin sedikit saja. Tapi bagi yang tidak punya solder uap bisa juga langsung, yang penting dilakukan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan dan dengan teliti ya, biar tidak terjadi kesalahan ya. Kita panasinnya jangan lama-lama karena ini plastik ya, bahan ininya belakangnya ini plastik, jadi kita pelan-pelan saja. Lalu kita ambil ini plastik ya bahannya ya, ini apa saja yang penting bahannya plastik dan tipis, lalu kita masukkan pada celah-celahnya ini, lalu kita jalankan seperti ini, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Oke, pelan-pelan kita jalankan terus seperti ini, kita kelilingi ya, kita kelilingi. Oke, kita kelilingi seperti ini pelan-pelan ya, kita putar handphonenya, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Oke. Nah, di Oppo A9 2020 ini, oke ini sudah 2020 ini ada lem ya, dia ada lem juga di bagian tengah sini, di bagian tengah sini ada lem juga. Beda dengan Oppo yang lain, lemnya itu hanya ada di bagian pinggiran saja, tapi untuk Oppo yang ini, Oppo A9 2020, dia ada lem di bagian tengah sini. Nah, contohnya seperti ini, di bagian sini sudah terangkat, tapi ini nggak bisa diangkat karena ada lem di bagian sini. Jadi kita harus congkel sampai ke dalam, tapi ndak apa-apa ya, di bagian dalam sini ndak ada fleksibel atau komponen-komponen yang berbahaya, yang rawan. Nah, ini kita bikin seperti ini saja, nggak apa-apa, pelan-pelan kita teruskan. Ini lem di sampingnya sudah terangkat, tapi lem di bagian tengahnya ini yang masih melekat nih, bisa dilihat lemnya ya, masih ada ya, masih ada. Jadi kita pelan-pelan saja, ingat kerjanya hati-hati, tapi jangan terlalu khawatir karena di bagian tengahnya ini, di sini yang ada lem, tidak ada fleksibel ya, tidak ada fleksibel yang berbahaya. Nah, kalau rasanya sudah agak lembek, terus hati-hati, ini ada fleksibel di bagian sini, ada fleksibel fingerprintnya, jadi jangan sampai kena gesek dengan plastik ini lalu putus ya. Jadi hati-hati, angkatnya pelan-pelan, kita sambil iris-iris seperti ini ya. Oke, pelan-pelan saja kita angkatnya, karena di sini ada lem, ini bisa kita intip, ada lem ya di dalamnya. Oh, kelihatan lemnya, jadi kita pelan-pelan saja, mungkin bisa sambil intip sambil di iris-iris seperti ini. Nah, jadi aman ya kalau di bagian bawah sini meskipun ada lemnya, tapi tidak ada komponen yang berbahaya seperti fleksibel ya. Oke, kita iris-iris saja seperti ini. Jadi yang ada fleksibel itu tepat di bawahnya fingerprint ya. Oke, masih ada lemnya lumayan banyak ya di sini dikasih. Hanya kita lepasnya ini agak susah ya, tapi tidak apa-apa karena tidak ada komponen yang berbahaya, jadi kita terus saja seperti ini ya. Kalau saya tekniknya seperti ini, tapi kalau Anda punya teknik yang lebih bagus maka silakan dipraktekkan. Ini lemnya lumayan tebal di bagian sininya. Oke, kita lanjutkan saja seperti ini, karena kalau kita mulai dari atas, di atas itu ada fleksibel fingerprint. Oke, dia terangkat. Nah, setelah terangkat seperti ini, oke, ini di bagian sini diperhatikan ini ada baut yang harus kita lepas karena dia ada semacam lock ya, lock untuk fleksibel dari
fingerprintnya ya. Setelah itu ini kita angkat. Oke, kita angkat seperti ini. Oke ya, lalu kita pisahkan, kita taruh saja di situ, lalu kita ambil, saya lepaskan fleksibel dari fingerprintnya. Oke, ini sudah terlepas, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja lepaskan semua baut yang ada di belakang ini ya, semuanya ya tanpa terkecuali. Bautnya kita lepas seperti ini ya, semuanya ya. Jadi perhatikan bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Jadi untuk soket LCD nya sendiri ada di bawah frame-nya ini ya, di bawah. Kalau kita biasa bilang isi tulang ya, tulang tengah. Jadi dia ada di, makanya ini harus dilepas. Jadi setelah kita lepas tutup belakangnya, kita harus lepaskan tulangnya ini ya, tulang tengah atau bezelnya ya, bahasa kerennya bezelnya ini kita harus lepaskan. Bautnya kita pastikan semuanya sudah terlepas ya sebelum kita melepas bezelnya ini. Oke, atau tulangnya kita lepaskan semua ya, lepaskan saja. Nah, ini masih ada dua di bagian atas, jangan sampai ada baut yang terlewatkan. Oke, kalau kita sudah cek seperti ini, di bawah sudah, di atasnya sudah semua, baru kita lepas ya. Kita lepas tuh langsung saja ya pakai kuku seperti ini. Itu saja, apa-apa ya. Ini kita sambil congkel seperti ini sampai semua kliknya lepas ya, semua kliknya lepas. Oke, nah, kalau kliknya sudah lepas semua, kita tinggal lepaskan saja ini bezelnya. Nah, kalau sudah lepas seperti ini ya, ini udah lepas, kita copot dulu baterainya ya. Ini kita lepaskan fleksibelnya. Terus ini kita pisahkan seperti ini. Lalu seperti biasa kita tarik plastik yang warna hijau, tarik aja nggak apa-apa seperti ini. Oke, setelah keluar lalu kita lepaskan juga ini plastiknya, kita keluarkan seperti ini ya. Nah, oke, baterainya kita pisah. Nah, setelah ini tampak dalamnya ya. Nah, ini fleksibel dari LCD nya, kita lepas saja. Oke, seperti ini fleksibel untuk ke board bagian bawah atau board USB nya ya. Oke, setelah itu seperti biasa kita harus pakai ini lagi ya, plastik ini lagi untuk melepas LCD nya. Tapi LCD kalau pada handphone Oppo, Vivo, Realme dan sejenisnya itu biasanya sangat mudah melepaskan LCD nya karena lemnya itu sedikit saja, dia hanya semacam double tip, jadi nggak terlalu kuat ya. Beda dengan Samsung, kalau Samsung agak sulit dilepaskan. Kalau untuk seri Oppo ini khususnya dia lemnya hanya ada di bagian pinggir saja, tidak ada di bagian tengah, dan lemnya itu hanya sangat-sangat tipis. Jadi sebenarnya meskipun tanpa dipanasin pakai solder uap atau blower, kita bisa saja langsung mencongkelnya dan tidak usah khawatir, karena kalaupun LCD-nya nanti retak ya kan, LCD-nya mau diganti, jadi harusnya tidak jadi soal. Kita congkel dari sini, biarkan dia masuk, lalu kita gesek-gesek begini ya. Oke, kita gesek seperti ini, terus kita melingkar. Jadi ini lemnya sendiri ini, saya ulangi lagi, sangat-sangat mudah dilepaskan ya. Ini lemnya tipis saja, hanya seperti apa ya, seperti double tip, jadi tidak susah ya dikeluarkan, tidak susah dilepas. Nah, hanya dilingkari seperti ini. Ini masih nyangkut, kita coba ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, berarti tinggal kita angkat saja ya. Ini sangat-sangat mudah. Ini pastikan di bagian belakang ini sudah terlepas atau tidak nyangkut ya. Nah, lalu kita angkat saja LCD-nya seperti ini. Ini sudah terlepas ya. Oke, ini LCD-nya, LCD bekasnya dari luar tampaknya tidak pecah ya, tidak retak, tapi bagian dalamnya dia ternyata retak atau pecah. Nah, jadi ini sudah selesai terlepas. Ingat, yang paling penting yang harus diperhatikan, kita harus bersihkan sisa-sisa lem ya. Sisa-sisa lemnya kita bisa bersihkan pakai pinset seperti ini. Kita tusuk-tusuk begini, lalu kita
buang saja ya bekas-bekas lemnya ini harus benar-benar bersih agar proses pengeleman nanti sempurna ya, karena kalau masih ada sisa-sisa lem nanti proses pengelemannya itu hasilnya kurang baik, kurang rapi ya, kurang rapi. Oke, nah setelah semua sisa lemnya kita bersihkan ya, langsung saja kita lanjutkan kepada proses pemasangan ya. Jadi ini bentuk dalamannya, ini mesinnya, ada kameranya. Oke, kita langsung saja, dan ini kebetulan saya sudah punya LCD-nya Oppo A9 2020. Kita lepas dulu segelnya ya. Kalau saya selalu seperti ini, saya lepas segelnya, dan saya biasakan tidak pernah melepas ini bagian depannya, ini segel juga, dan pengaman ya, pengaman dari lecet mungkin ketika pengiriman ini tidak pernah saya lepas. Jadi saya biarkan saja usernya yang lepas ya, atau yang punya handphone ini, biar ini menambah keyakinan si pemilik handphone bahwa LCD yang dipasangkan ke dia benar-benar LCD baru ya, bukan LCD bekas. Nah oke, ini kita lepaskan saja. Ini ada lemnya ya, macam double tip, kita lepas lalu kita rekatkan seperti ini ya. Tapi pastikan dia lurus, pastikan lurus, lalu kita rekatkan ya. Nah oke, setelah terpasang seperti ini kita lanjut pada proses pengeleman ya. Jadi kita langsung saja, lemnya ini saya pakai lem LCD ya, yang warna hitam. Nggak harus mereknya sama seperti yang saya pakai, yang penting lem LCD, jangan lem Alteco ya. Nah langsung kita lem saja dari pojok, dan ingat pengelemannya itu lemnya itu harus merata ya, harus merata ke sela-selanya, ini harus merata agar proses pengelemannya itu sempurna ya. Jadi perhatikan ini di celah-celahnya ini, dan perlu diingat ini lemnya ini kalaupun sampai celemotan keluar nggak usah khawatir, karena lemnya mudah dibersihkan ya, mudah dibersihkan. Oke, kalau misalnya, jadi nggak usah terlalu hati-hati ya, apalagi sampai gugup atau takut nanti ini belepotan kemana-mana. Nggak usah khawatir, karena dia sangat-sangat mudah untuk dibersihkan lemnya ya. Nah ini kita kasih. Oke, terus ini kita kasih lagi seperti ini ya. Pokoknya pastikan saja semuanya itu merata lemnya ya, di segala sisi ya, lemnya merata. Kita kasih lem seperti ini, terus melingkar ya. Jadi harus benar-benar seluruh sisi dari framenya ini terkena lem, ya. Oke, nah ini sudah selesai, lemnya sudah merata. Ini lemnya kita tutup dulu. Setelah itu di sini ada ininya ya, kita harus lepas dulu ininya. Ini penyaring ya, ini penyaring dari speaker telepon, dan ini harus dipasangkan biar speakernya nanti tidak cempreng ya. Jadi kita langsung saja kita taruhkan saja di sini. Dia posisinya seperti ini ya, kita taruh. Sebenarnya bisa juga langsung ditaruhkan di LCD-nya ya. Oke, cuma untuk kalau saya biasanya langsung saja saya taruh di sini. Ini agak susah ya. Oke. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, udah masuk ya penyaringnya, kita langsung saja pasangkan LCD-nya. Nah, jadi LCD-nya ini pemasangannya cukup mudah. Kita cukup masukin fleksibelnya ke celah itu, lalu kita pastikan sudah pas seperti ini ya, udah pas. Lalu kita lepaskan saja, dan kita tekan secara perlahan di bagian ujung-ujungnya ya. Ingat, tekannya perlahan, melingkar ya, seperti ini. Terus sampai di bawah, di samping-samping, dan sambil kita tekan kita perhatikan apakah dia rapat, rapi, presisi. Nah kalau sudah kelihatannya udah, wah ini udah oke, udah rapi, udah pas, posisinya udah benar, ini langsung saja ya kita klik, kita pasang. Oke, nah setelah klik saya biasanya pastikan seperti ini, saya goyang-goyang sedikit ya. Oke, terus ini kita tekuk seperti ini. Nah kalau sudah tertekuk seperti itu, langsung saja kita
pasang lagi baterainya ya. Baterainya kita pasang ya. Baterainya kita pasang langsung seperti ini, seperti ketika kita lepas tadi ya, kita pasang terus kita klikkan lagi baterainya. Nah, setelah semuanya terklik ini kita cek, oke, semuanya sudah terklik dengan sempurna. Langsung saja kita pasang ini ya, tulangnya ya, atau bezelnya. Kita langsung pasang saja. Pasangnya pun simple ya, cukup dari bawah kita klik, kita melingkar ke samping seperti ini, kita melingkar ya, terus sampai ke atas, sampai semua kliknya itu bunyi ya, artinya bunyi terpasang dengan baik kliknya. Nah, kalau kliknya sudah terpasang dengan baik, kita cek lagi keliling. Oke, sudah ya, sudah terpasang dengan baik. Langsung saja kita baut. Oke, bautnya kita pasang semua seperti ini ya. Jadi perhatikan ya baut-bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi pastikan semua bautnya terpasang kembali. Nah, untuk sekedar informasi, untuk handphone sejenis ini itu bautnya semuanya sama, jadi tidak perlu khawatir salah pasang baut. Misalnya harusnya posisi baut yang ini lebih pendek di atas, baut yang ini lebih panjang di bawah, terus tahu-tahu kita salah pasang. Nah, itu berbahaya sekali. Tapi untuk handphone seri ini Oppo A9 2020 semua bautnya panjang pendeknya sama, diameternya sama, jadi tidak usah khawatir, kita pasang saja karena tidak ada resiko ya untuk pemasangan bautnya, karena diameter bautnya itu sama semua, jadi tidak ada masalah. Kita lanjut saja terus pemasangan bautnya. Dan untuk yang non teknisi yang mempraktekkan, perhatikan untuk bautnya itu jangan terlalu kencang ya diputar ya, jangan terlalu kencang. Jadi seadanya saja. Kalau merasa dia udah nyangkut ya sudah stop, nggak usah lagi diputar-putar karena bisa membuat rusak ya, membuat rusak atau dol bautnya. Jadi ini sangat-sangat tidak baik. Jadi untuk bautnya sendiri, sekedar informasi ya seperti itu ya, kita pakai feel saja. Kalau sudah nyangkut itu artinya stop ya. Oke, kita pasang satu lagi bautnya dan selesai ya. Nah, oke, ini bautnya sudah terpasang semua. Ini kita tinggal pasang ini ya, tutup belakangnya ini tutup belakangnya ini kita kasih lem saja ya, kita kasih lem hitam bisa, lem putih juga bisa. Ini kita lingkari saja di bagian yang ada bekas lemnya ini, yang hitam-hitam ini. Tapi untuk penggunaan lem hitam tidak usah terlalu tebal karena lem ini daya rekatnya lumayan kuat ya. Jadi nanti kalau suatu hari handphone ini kembali lagi ke kita, mau kita bongkar agak susah nanti dibongkarnya. Jadi kita secukupnya saja, bukan berarti juga terlalu sedikit, tapi secukupnya. Oke, ini kita lingkari seperti ini. Nggak apa-apa ya kalau dia belepotan keluar, nggak apa-apa karena mudah dibersihkan kalau dia nggak ketemu dengan sisi yang lain. Yang agak susah itu kalau dia ketemu dengan sisi yang lain. Tapi kalau dia misalnya bluber keluar itu nggak masalah, nggak jadi soal ya. Nah, soal ini. Nah, di bagian sini ini juga kita kasih sedikit. Ingat, sedikit saja ya, kita lingkari sedikit saja seperti ini. Oke, nah kalau sudah, ini lemnya kita tutup dulu biar nggak kering, kita pisahkan. Nah, lalu kita pasang fleksibel fingerprintnya ya. Ini fleksibelnya harus kita pasang dulu. Oke, seperti ini kita klik saja ya ini. Oke, sorry, kita klik ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita pasangkan pengamannya ya, atau lock dari fleksibel fingerprintnya ya. Lalu kita baut. Ini ada bautnya di sini ya, kita baut ya. Oke, setelah terbaut kita langsung saja kita tutup seperti ini ya, tutup belakangnya kita pasangkan. Lalu seperti biasa kita pastikan dulu dia sudah terpasang dengan rapi ya, harus rapi, harus presisi ya, tidak boleh tidak. Lalu sebelum kita karetin, kita langsung saja dulu pasang
ini ya, slot SIM-nya ini kita masukin SIM cardnya juga. Nah setelah semuanya terpasang, nah seperti ini saya contohkan, ini ada lemnya yang belum potong keluar. Ini saya cukup gosok-gosok saja begini dan lemnya sudah rontok ya, jadi tidak masalah. Nah kayak ini ada lem di ujungnya, saya ambil, nah kan langsung hilang. Jadi untuk lemnya sendiri kalau dia tidak ketemu dengan sisi yang lain itu mudah dibersihkan. Nah untuk karetnya seperti biasa, kalau saya selalu lingkar 5 kali, 4 kali dengan model yang seperti ini ya. Tapi bebas, mau dibikin model kembang bisa, model bintang bisa. Ini sebenarnya intinya jangan karetnya ditumpuk pada satu sisi atau satu tempat, karena dikhawatirkan akan menyebabkan LCD ini retak, pecah, blank karena tekanan yang terlalu kuat pada satu sisi. Nah jadi kalau saya bikin modelnya seperti ini. Tapi kalau kalian punya model yang lebih bagus, silakan, sah-sah saja ya, nggak ada masalah. Ini hanya model saya pribadi, oke ya, 4 kali dan modelnya seperti ini. Kalian mau bikin model kupu-kupu bisa ya, bikin model burung nggak masalah. Nah jadi dia terpasangnya seperti ini untuk 3 karetnya. Sementara untuk 2 karetnya selalu saya pasang seperti ini ya, di samping kiri dan kanan. Di samping kiri dan kanan. Nah seperti ini ya. Ini iya. Nah jadi karetnya itu seperti ini ya, seperti ini. Nah jadi karetnya tidak menumpuk pada satu sisi tapi terpisah-pisah. Nah tapi tidak harus seperti ini, yang intinya itu jangan ditumpuk pada satu sisi. Oke, kita cek lagi bagian tutup belakangnya apakah sudah terpasang dengan baik dan benar. Oke, sudah rapi semua. LCD-nya juga ini sudah terpasang ya dengan rapi, dengan baik dan dengan benar. Itu artinya ini sudah selesai. Sekarang kita coba hidupkan handphonenya. Nah sebagai pengingat, LCD ini sudah saya coba dan memang kebiasaan kami para teknisi, kalau membeli LCD itu kita coba dulu. Ketika LCD-nya ini sudah oke, semuanya berfungsi dengan baik, baru kita pasang. Nah jadi perlu diperhatikan ya, kalau Anda membeli LCD di distributor, Anda pastikan dulu LCD-nya itu berfungsi dengan baik dan benar. Karena ketika Anda sudah melakukan proses pengeleman seperti ini dan ternyata LCD-nya bermasalah, maka sang distributor tidak akan menerima komplain Anda. Jadi Anda harus beli lagi, dan seperti biasa itu bencana. Oke, karena kita terpaksa mengeluarkan modal 2 kali. Nah ini masih loading ya, jadi kita tunggu saja untuk memastikan apakah LCD ini benar-benar berfungsi dengan baik saja. Nah ini ada kode kuncinya, dan kode kuncinya saya tidak tahu karena itu privasi dari user dan saya tidak mau menanyakannya. Jadi kalau kita tesnya seperti ini saja ya. Oke, ini semua tombolnya berfungsi dengan baik, berarti proses penggantian LCD Oppo A9 2020 sudah selesai dan berhasil, alhamdulillah ya. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa kalau berkenan like video ini, komentar dan subscribe channel saya biar channel saya semakin maju, dan tentunya saya semakin semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya dan wassalam.